Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini sekarang aku bersama Mbak Mawar. Kita sebutnya Mbak Mawar aja. Mohon maaf, kita nggak cantumkan nama aslinya karena satu dan lain hal. Nah, Mbak Mawar ini meminta tolong terhadap kita mengenai anaknya yang sekarang tidak ada di beliau dan ada di orang lain. Kronologisnya seperti apa? Ini guys, chatnya. Itu dia kronologisnya. Jadi kita langsung tanya aja sama Mbak Mawar mengenai kronologis detail seperti apa, kok bisa anaknya ada di tangan orang lain. Karena kita setelah ini akan datang ke Komnas Perlindungan Anak meminta bantuan terhadap Bu Lia dengan kasus ini, guys. Halo Mbak. Ya Kak. Nah, oke Mbak, boleh diceritain nggak Mbak kronologisnya gimana sih? Awal mau diambil bayinya, iya. Awalnya tuh kan aku sama cowok kan kontrakan. Nah udah gitu, pokoknya kita udah komitmen, udah niat mau mengurus bayinya. Karena itu kandungan berapa bulan? Itu pas rencana itu pas aku hamil 5 bulan. 5 bulan. Oh. Udah gitu kita ngontrak pas umur kehamilan aku 8 bulan. Nah, udah gitu setelah itu kita ngontrak, cowok aku kerja dan aku udah nggak kerja kan. Waktu kemarin aku masih kerja. Oke. Nah, udah itu cowok aku tiba-tiba dikeluarin Kak dari kerjaannya. Setelah itu kita udah kebingungan kan mau minta pertolongan siapa untuk biaya lahiran. Nah udahlah kita hubungin kakaknya cowok aku. Udah gitu pokoknya dia awalnya dia bilang bisa. Terus tiba-tiba banyak alasan lah, karena ini akhirnya jadi nggak bisa bantu. Udahlah, aku udah itu mau mutusin mau ke Malang, ke Jawa, mau ketemu ada memangkat aku. Aku ceritalah kronologisnya semua. Udah gitu kata mama, ya udah kesini aja, kita urusin bareng-bareng katanya gitu, nggak apa-apa. Nah udah setelah itu aku bilang lah ke kakak aku, ke kakaknya cowok aku. Terus udah nggak usah katanya, nggak usah ke Malang katanya, kakak juga khawatir katanya, takut kenapa-napa karena usia kandungan aku itu udah 9 bulan kan. Udah mau jalan ya, mau jalan 9 kan? Iya, mau 9 bulan. Nah udah gitu aku udah kebingungan kan. Udah setelah itu kakaknya cowok aku ini tiba-tiba bilang gini, ya udah ini maunya gimana katanya gitu, kalau untuk ke Jawa kakak nggak ngasih karena takut kenapa-napa. Terus aku salah sih Kak, pernah bilang kayak gini, apa aku ke Sukabumi aja ya ke temen aku kan mau apa sih, mau punya bayi, mau punya anak gitu kan kayak. Terus aku bilang ke kakaknya cowok aku, jadi gimana ini mau ke Sukabumi katanya. Tapi ya udah Kak, aku pikir-pikir dulu karena itu kan aku ngobrol sama kakaknya tuh di mobil. Aku pikir-pikir dulu, terus katanya tiba-tiba kakaknya bilang gini, ini nih kakak udah dapet yang mau punya bayi, yang mau ngadopsi katanya. Kak ini aku bilang gini, Kak ini nggak dipertahanin, nggak diperjuangin, gimana caranya atau pinjam uang dulu ke siapa kayak gitu kan Kak. Terus kata kakaknya udah nggak bisa sama sekali katanya. Terus ya udahlah,
untuk dikasihkan ke orang aja katanya, soalnya ini kakak juga udah ngechat orangnya katanya. Kalau misalkan nggak jadi kakak juga malu katanya kayak gitu kan. Ya udah kalau nanti aku pikir-pikir dulu, setelah itu aku pulang lah, aku pikir-pikir lagi. Terus tiba-tiba salahnya aku mengiyakan, ya udah kak nggak apa-apa deh untuk dikasihkan kata, karena perihal biaya kan kak ya, nggak ada biaya waktu itu. Terus udah gitu aku jalan ke rumah yang mau ngadopsi ini, ke rumah kakeknya. Nah udah gitu awalnya nggak ada perjanjian apa-apa, karena kata si kakeknya ini, si neneknya ini, nggak apa-apa, kamu boleh tinggal di sini, kamu boleh tidur di sini kapanpun kamu mau, bahkan kamu boleh kerja di sini biar deket sama anak kamu, katanya gitu kan kak. Terus tiba-tiba pas setelah itu aku periksa lah ke bidan. Pas udah periksa ke bidan, ini katanya udah mau lahiran antara seminggu atau 10 hari. Nah udah gitu ya udahlah. Terus nggak tahu kenapa si mamahnya ini, tak boleh disamarin namanya Mbak ya. Nah Mbak ini ya udah kalau kayak gitu, kalau emang kamu mau sesar biar secepatnya si bayinya juga biar nggak kenapa-napa kan, katanya ketuban aku udah 5,5 kan kak, harusnya 8. Tiba-tiba paginya itu aku mau ditindak sesar kan kak. Terus udah berusaha, kita ke bidan dulu kan sebelum ke rumah sakit. Ke bidan dulu, ini baiknya gimana ya kata mbak gitu. Terus sebenarnya ini masih ada waktu katanya gitu kan. Ini masih ada waktu untuk lahiran normal katanya gitu kan. Aku ke situ tanggal 29 kak. Nah lahiran normal masih ada waktu sampai tanggal 8. Nah tiba-tiba nggak tahu kenapa mbak di situ ngedesak aku buat tanda tangan yang isinya itu kurang lebih menyerahkan si bayi. Terus mbaknya bilang kayak gini, katanya pokoknya ini setelah lahiran kamu nggak boleh pegang, kamu nggak boleh cium, kamu nggak boleh peluk, nggak boleh gendong, nggak boleh ketemu sama sekali katanya gitu. Sesudah lahiran. Aku di situ nangis kan kak, karena aku nggak bisa berbuat apa-apa. Udah nangis, udah mau berusaha kabur. Aku nggak ada uang, terus handphone juga mati-matian, mau ngehubungin kakeknya juga nggak bolehin sama mbak. Nanya ngehubungin Kak Adi juga aku kebingungan, HP-nya mati-matian kan kayak gitu. Udah gitu dengan terpaksa ya aku tanda tangan sambil aku mohon-mohon sama mbak, nggak bisa dong mbak, ini perjanjiannya nggak kayak gini. Aku kan kata orang tua mbak juga kan, aku kapanpun aku boleh lihat, boleh nengok, boleh segala macam kayak gitu. Terus tiba-tiba aku dipaksa tanda tangan di situ. Terus udah setelah itu tiba-tiba ya udah aku dibawa ke rumah sakit RSTHB itu untuk ditindak sesar. Itu pakai apa, BPJS? Enggak kak, nggak pakai BPJS. Oh, bayar normal? Iya, bayar normal. Terus? Nah udah gitu, udah setelah bayinya lahir, udah kita dipisahin. Langsung? Enggak, 3 hari di situ. Tapi aku di situ walaupun ada bayi, aku nggak boleh pegang, nggak boleh apa-apa. Ya aku nggak boleh pegang. Pokoknya aku nggak boleh ngapa-ngapain. Setelah pas mau pulang, itu aku diizinin sekali buat gendong aja. Itu aja diliatin. Udah gitu kan aku udah berusaha ngecas handphone kan di situ kan, minta tolong. Aku ngehubungin pacar kakak cowok aku kan. Nah udah gitu malah dia jawabannya, udahlah saya capek katanya ngurusin kalian, maksudnya kalian tuh cowok saya ini ngurusin kalian katanya, sekarang terserah
mau pada kemana juga katanya kayak gitu. Pokoknya dia tuh seolah-olah lepas tanggung jawab sama aku. Terus cowok kamu sekarang kemana? Ada sekarang kerja. Oh masih, kalian itu masih pacaran? Iya masih, karena dia sama sekali nggak mau aku tinggalin kak. Padahal aku udah berusaha buat, karena kan katanya setelah lahiran itu kita bakalan dinikahin kata kakak cowoknya itu. Dan terus aku karena sampai sekarang nggak ada omongan apapun, kakaknya aku ngerasa dirugiin dong kak sebagai perempuan kan. Ya udah aku coba putusin dia, berkali-kali aku putusin, aku blok, tapi dianya nggak mau. Katanya aku udah nggak punya siapa-siapa lagi, aku udah punya kakak aja udah peduli nggak peduli, katanya kayak gitu. Terus kamu tinggal sama pacar kamu sekarang? Nggak, aku sama orang tua. Pas sudah lahiran, kan udah pulang dari rumah sakit 3 hari yang kan. Nah terus aku diizinin tinggal di warung kecil milik kakaknya sama cowok aku ini, karena cowok aku emang tinggal di warung kecil ini di daerah Bekasi. Udah gitu ya udah setelah 2 minggu aku pulang ke rumah, dia masih di situ dan sekarang dia kerja. Oke, jadi orang tua sampai sekarang belum tahu kamu udah lahiran? Belum tahu kok. Belum berani. Terus pihak dari keluarga laki-laki doang yang tahu? Iya. Jadi rencananya maunya gimana kamu sekarang? Aku sih maksudnya tuh kalau misalkan memang anaknya gitu kembali sama aku gitu ya kak, aku mau aku harus ada waktu dulu buat ngobrol sama orang tua aku dulu gitu. Baru setelah itu aku akan cerita sama orang tua aku. Oke, paham. Yang kita fokusin sekarang ketemu sama anaknya dulu aja ya? Ya maunya gitu kan? Oke, jadi nanti kamu langsung ngobrol sama Ibu Lia aja ya terkait ini semua. Jadi ada oret-oretan atau ada perjanjian ya? Perjanjian yang kamu terpaksa tanda tangan di situ dengan keadaan ketidakberdayaan ya. Oke, ya udah guys. Jadi nanti ini kita ketemu sama Ibu Lia. Ibu Lianya ini lagi di mana gitu, di daerah Tambora. Jadi kita ketemu itu sekitar jam habis maghrib. Ya habis maghrib ketemu. Jadi semoga nanti kita dapat solusi, karena yang ngadopsi itu lokasinya ada di Bekasi. Ya, lagi juga dia nggak bisa ngadopsi kalau nggak ada tanda tangan kamu. Maksudnya tanda tangan di persidangan ya, kan harus ke persidangan nanti. Kalau emang legal, kalau emang nggak legal, ya berarti dia pemalsuan data. Gitu aja. Jadi makanya coba kita ngomong baik-baik seperti apa, maunya seperti apa, ketemu jalan keluarnya seperti apa. Jadi ya kita bicarakan semua. Ya nanti kalau cowok kamu diminta hadir bisa nggak? Insya Allah bisa. Dia mau kan? Iya. Mau bertanggung jawab kan maksudnya? Oke. Yang penting kooperatif sih, ada niat baik, itu aja. Oke guys, itu aja. Jadi nanti kita ketemu sama Ibu Lia Latifah, Komnas Perlindungan Anak, dan mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak ya. Oke, ikutin terus guys. Oke guys, jadi Bu Lia Latifah
Latifah, Ketua Komnas Perlindungan Anak lagi ulang tahun. Kita mau ngasih kejutan guys. Aku tadi belum ngucapin, udah salam. Assalamualaikum. Insist to be my friend, though I'm so busy. And I think that you're so special. It's not obvious that you're around. So if you think that I forgot it's your birthday, let me fix your mind. Ya ampun, terima kasih banyak Mbak Novi. Sama-sama. Terima kasih semua teman-teman. Wah, luar biasa hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu konsisten melindungi dan membantu siapapun. Amin, amin ya rabbal Terima alamin. kasih. Waduh, ini harus pakai ini nih supaya bisa dimakan ya. Aduh. Sehat, Sehat. Terima kasih panjang Mbak Novi. umur. Makasih. Foto Ya dulu Allah, dong. Foto dulu dong kita di sini. the world, like nothing's ever gonna bring me down. This feeling got me flying high as a bird. Oke, Iya. oke ya, makasih ya Mbak Makasih, Novi ya. Bu. Panjang umur ya, Masya Bu. Allah, makasih ya. Sehat-sehat Mbak Novi Amin, semuanya. amin. Ayo teman semuanya. Ayo, kita makan lagi, kita makan. I just wanna celebrate. Ini mbaknya, namanya siapa? Mbak, sini Mbak. Sini Mbak, waduh. Kami luar biasa. Sini Mbak. Jadi gimana? Mbak? Gimana? Ininya, ceritanya gimana? Maaf ya. Enggak apa-apa. Mbak umurnya berapa? 25 tahun. Sudah menikah? Belum. Oh, belum. Ya, terus ceritanya gimana? Ceritanya gini, saya kan belum nikah, terus saya hamil di luar nikah. Nah, terus udah setelah itu pacar saya kan nggak ada karena dia sakit masuk RSKO. Nah, udah setelah keluar dari RSKO, kita mutusin untuk komitmen untuk urus anak ini. Kita tinggal bareng lah. Nah, udah memasuki usia Tanpa pernikahan. ya. terus? Nah, udah memasuki umur 9 bulan. Tiba-tiba cowok saya dipecat dari kerjaannya. Udah setelah itu kami kebingungan kan untuk biaya lahiran. Nah, udah gitu Nggak apa-apa, cerita aja. Nggak apa-apa. udah gitu aku hubungin ini kan kakaknya cowokku, minta tolong gitu kan untuk buat biaya anak kami. Nah, terus tadi nggak bisa katanya karena nggak ada biaya kan, karena kemarin sudah mengurusi adiknya yang masuk RSK itu udah nggak punya biaya Lahirnya lagi. bulan apa? Kemarin bulan Juli, baru Bulan 3 Juli, bulan. baru 3 bulan. Ya, nah udah setelah itu kakak udah bingung, udah nggak bisa bantu, terus mau bagaimana ini, nawarin lah diadopsi, mau ke, ya udah kalau emang gini caranya dan nggak ada cara lain gimana anaknya untuk orang lain. Terus aku udah bilang kan, aku udah telepon mama angkat aku yang di Jawa untuk, kata mama pergi aja ke sini, tinggal di sini, kita urus bayinya bareng-bareng. Terus aku
nggak boleh, dilarang, dikarenakan kata kakaknya si cowok aku ini, katanya khawatir takut aku tiba-tiba lahiran di jalan takut kenapa-napa, katanya gitu. Udah gitu ya udah, pas malam itu juga aku ketemu sama kakaknya cowok aku untuk mutusin buat ke rumah yang si adopsi ini. Tanpa perjanjian apapun, tanpa hitam di atas putih kan. Nah udah gitu ya udahlah, aku bilang nggak apa-apa, karena kata keluarganya nggak apa-apa, katanya kamu udah kami anggap anak, nggak apa-apa, sering-sering nengok anak kamu ke sini, bahkan jadi keluarga. Nah tiba-tiba pas aku mau lahiran kan mau ditindak sesar ya. Tiba-tiba mbak yang mau jadi mamanya ini pas masih di rumah bidan ini ngasih berkas buat tanda tangan surat iya, yang berisikan tuh menyerahkan bayi ini gitu kan. Terus aku udah sempat berantem dulu kan, kenapa ini ada tanda tangan, kan awalnya nggak ada, aku bilang kayak gitu. Aku nggak mau, katanya kalau misalkan bayi ini lahir nggak mau dipegang sama kamu, nggak mau dipeluk sama kamu, nggak mau dicium, pokoknya nggak boleh kamu gendong, nggak boleh kamu nyusuin, nggak boleh pokoknya. Itu yang gitu. mau ngangkat anaknya. Iya. Nah udahlah, dengan keadaan aku yang stres, yang gak berdaya itu kayak Itu pacarnya kemana pada saat itu? tanda tangan. Pacarnya nggak dampingin waktu ngelahirin itu? Enggak, karena aku sendirian. Terus? Udah gitu udah Nggak ada orang yang nemenin juga? nggak ada sama sekali, aku sendiri sama yang mamahnya mau angkat ini. Terus? Udah gitu ditindak sesar lah di rumah sakit. Rumah sakit mana? Di Bekasi, di RS. Udah setelah 3 hari udah kami dipisahin sama anak kami. Nah, terus sekarang posisinya tahu ada di mana bayinya? Tahu ada di mana? Ada di Bekasi. Bekasinya di mana? Di Bekasi deket rumah sakit kemarin. Rumahnya di dekat situ. Iya. Rumahnya dia. Kita ambil ke situ? Iya mau. Ya udah. Yang Jadi aku gimana? bingungin kok si Mbak itu dapat dari mana ya si adopsi itu? Kenal dari mana gitu Bu? Nah itu tadi kan kakaknya nih, kakaknya cowoknya. Kakaknya cowok itu tuh Kenal temen sama adopsi itu siapa? Nggak tahu aku, pokoknya aku Nggak ditanya sama si kakaknya itu? nggak tahu. Ada nomor telepon kakaknya nggak? Telepon kakak cowoknya ada nggak? Coba hubungin. Saya yang ngomong.